Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa terasa hari ini kita sudah berada pada hari yang ke-13 dari bulan Sya'ban. Sebuah bulan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanfaatkannya dengan begitu sempurna, dengan meningkatkan berbagai amal ibadah di dalamnya dalam rangka untuk mempersiapkan diri dalam menyambut bulan Ramadan. Tanpa terasa mungkin 17 ataupun 16 hari lagi kita akan menyambut hadirnya sebuah bulan yang merupakan bulan yang sangat utama dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, selawat dan salam sama-sama kita ungkapkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita bagaimana selayaknya untuk hidup dalam kehidupan dunia ini dengan mempersiapkan amal sebelum kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian kita mempertanggungjawabkan segala apa yang kita lakukan dalam kehidupan dunia ini. Pada seluruh para sahabat, para tabi'in dan semua umat Islam yang memiliki komitmen untuk melaksanakan ibadah dalam rangka untuk meningkatkan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Usamah bin Zaid dalam salah satu riwayat merasa heran tentang banyaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan puasa pada bulan Sya'ban. Beliau berkata, lam araka tasumu min syahrin minasyuhur ma tasumu fi Sya'ban. Aku tidak pernah melihatmu, wahai Rasulullah, berpuasa paling banyak sebanyak engkau berpuasa pada bulan Sya'ban. Lalu Rasulullah bersabda, "Dzaka syahrun yaghfulun nasu anhu." Itu adalah bulan yang manusia lalai, lupa, tidak ingat, ma baina Rajab wa Ramadan, yang posisinya adalah antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Ya. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal. Bulan itu adalah bulan diangkatnya amal. Wa ana uhibbu an turfa'u amali wa ana shaim. Dan aku sangat gembira ketika amalku diangkat, aku dalam keadaan berpuasa. Hadis ini adalah hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Ini adalah salah satu daripada kelebihan bulan Sya'ban, yaitu untuk meningkatkan amal puasa. Dan hadis ini juga dijadikan sebagai sebuah dalil bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan perhatian khusus pada bulan Sya'ban dengan memperbanyak amal puasa. Lalu 2 hari lagi kita akan menyambut
sebuah malam yang banyak orang melakukan berbagai amal ibadah yang dinamakan dengan malam nisfu min Sya'ban. Dalam berbagai hadis disebutkan, walaupun nanti derajat hadisnya ini tidak sampai kepada derajat hadis yang sahih, tapi para ulama berpendapat bahwa dalam fadilatul a'mal, untuk meningkatkan amal ibadah ini boleh untuk dilaksanakan. Di antaranya adalah sebuah riwayat dari Sayyidatina Aisyah. Ya. Sayyidatina Aisyah pada suatu malam beliau merasa kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah sedang melaksanakan salat. Qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal laili. Rasulullah bangun pada suatu malam, fa shalla, lalu beliau melakukan salat malam. Fa atala sujud, lalu beliau sujudnya sangat lama sekali. Hatta dhanantu annahu qad qubid, sehingga Aisyah berkata, aku menyangka bahwa Rasulullah SAW telah meninggal. Dalam riwayat yang lain mengatakan Aisyah menggerakkan jempol kaki Rasulullah SAW. Falamma rafa'a ra'sahu minas sujud wa farigha min salatihi. Ketika Rasulullah SAW selesai melaksanakan salat, qala ya Aisyah atau ya Humairah. Lalu Rasulullah berkata, wahai Aisyah atau wahai Humairah, karena itulah panggilan kesayangan Rasulullah kepada Aisyah. Dhananti anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qad khasabik. Apakah engkau mengira bahwa Nabi telah meninggalkanmu dan menyanyiakanmu? Aisyah berkata, la wallah, tidak, sekali-kali tidak. Walakinni adunnu annaka qad qubitta lituli sujudi. Tapi aku tadi menduga engkau telah kembali kepada Allah karena engkau sujud sangat lama sekali. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada Aisyah, qala atadrina ma hadhil lailah, tahukah engkau ini malam apa? Aisyah berkata, Allahu wa rasuluhu a'lam, bahwa Allah dan Rasulnya yang paling mengetahui. Lalu Rasulullah bersabda, hadhihi lailatun nisfu minas Sya'ban. Ini adalah malam pertengahan dari bulan Sya'ban. Innallaha azza wa jalla yattali'u ala ibadihi, bahwa Allah akan melihat seluruh makhluknya yang beribadah kepadanya pada malam ini. Fayaghfiru lil mustaghfirin, maka Allah akan mengampunkan bagi orang-orang yang memohon keampunan. Wa yarhamul mustarhimin, dan memberikan rahmat kepada orang yang memohon rahmat kepadanya. Wa yuakhiru ahlal hiqdi, dan Allah akan meninggalkan orang-orang yang dalam hatinya memiliki rasa kedengkian kepada orang lain. Ini hadis riwayat Al-Baihaqi, walaupun ada mengatakan merupakan hadis mursal. Dalam hadis yang lain disebutkan dari Muaz bin Jabal yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani,
bahwa Rasulullah mengatakan bahwa pada malam nisfu Sya'ban itu Allah akan melihat kepada hambanya dan juga akan mengampuni siapapun yang memohon keampunan kecuali kepada dua kelompok manusia. Yang pertama adalah orang musyrik, yang kedua adalah asyuhna. Syuhna itu adalah orang yang memiliki kedengkian dalam hatinya. Mungkin kita selamat dari kemusyrikan dalam artian menyembah patung, tapi tidak ada yang mampu untuk meyakini bahwa kita tergelincir dalam syirik-syirik kecil. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa di antara syirik kecil itu adalah ar-riya. Suka pamer, suka menampakkan apakah harta yang dimiliki atau ilmu yang telah ditekuni ataupun profesi yang dia jalani ataupun amal ibadah yang dilakukan sehingga orang melihat bahwa seakan-akan dialah yang paling banyak amal ibadahnya, dialah yang paling banyak untuk melakukan donasi kepada orang lain, dialah seakan-akan orang yang paling banyak, orang lain tidak ada sama sekali. Ini adalah hal-hal yang dapat membatalkan amal ibadah kita dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah saling dengki, dan ini merupakan penyakit masyarakat bahwa dia tidak mampu untuk melihat orang memiliki kesenangan ataupun susah melihat orang senang dan senang melihat orang susah. Ini tidak akan mendapatkan keampunan ketika dia memohon keampunan pada setiap malam. Sidang jemaah-jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu timbul pertanyaan, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah merayakan malam nisfu Sya'ban sebagaimana yang kita lakukan dalam kehidupan kita sekarang ini? Rasulullah merayakan bulan Sya'ban sebulan penuh dengan melaksanakan puasa sangat banyak. Rasulullah melaksanakan salat malam tiap malam. Bahkan beliau dalam salah satu riwayat mengatakan, kalau tidak menyusahkan kepada umatku, maka aku akan mengakhirkan salat Isya sehingga bisa menggabungkan dengan salat malam. Kan tetapi perayaan sebagaimana yang kita lakukan itu tidak dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat, kan tetapi dilakukan oleh tabi'in, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Qustulani dalam Al-Mawahib Al-Laduniyah. Dan ini adalah pendapat yang kemudian dipilih oleh Syekh Atiyah Sakar selaku seorang ketua majlis fatwa di Al-Azhar, bahwa mengatakan bahwa fadilat bulan Sya'ban itu memang ada, walaupun tidak ada perayaan secara khusus. Tetapi ini dilakukan oleh para ulama di Syam, terutama Makhul. Tetapi ulama Hijaz mengatakan ini adalah bid'ah. Selama masih ada perselisihan pendapat para ulama, silakan melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinan tanpa untuk mencap orang lain melaksanakan amal ibadah yang tidak berdasar. Yang penting adalah bagaimana kita menjaga kesucian hati kita, bahwa ibadah itu tidak termasuk dalam unsur riya dan tidak memiliki rasa kedengkian bahwa kitalah yang paling benar dalam beribadah, bahwa ibadah orang lain itu semua tidak betul. Yang paling baik adalah dengan melakukan ibadah secara sendiri-sendiri, dengan memperbanyak salat malam, bukan hanya pada malam 15 Sya'ban saja, tapi setiap malam.
Tapi kalau memang ini belum menjadi sebagai sebuah rutinitas, maka jadikanlah dia sebagai momentum awal untuk mengambil start dan mengazamkan diri untuk menjadikan bulan Sya'ban pada tahun ini merupakan awal dari gerakan secara personal kita untuk meningkatkan amal ibadah pada malam hari sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan. Kemudian hilangkanlah rasa iri dan dengki dan sifat ria dalam kehidupan kita, karena apapun yang kita lakukan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Mudah-mudahan tausiah singkat dalam khutbah yang singkat ini menjadi sebagai penggugah dan pengingat bagi khatib sendiri untuk memperbaiki diri, dan renungan bagi kita semua dalam rangka untuk meningkatkan ketakwaan kita, dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyambut bulan Ramadan, sehingga Ramadan tahun ini akan kita sambut dengan amal ibadah yang lebih baik dari Ramadan sebelumnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.